Cloning dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses tersebut dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel tersebut akan diberi titik-titik untuk memicu pembelahan sel. Nah, untuk penyelesaiannya adalah perlu kita tahu terlebih dahulu apa itu mekanisme cloning. Nah, tujuan dari mekanisme cloning itu untuk menghasilkan individu yang dia sifatnya identik dengan induk yang diinginkan. Namun biasanya hasil anakan dari proses cloning ini dia memiliki kelemahan, yaitu dia tidak dapat hidup lama atau rentan terkena akan penyakit. Nah, namun kita sekarang berfokus pada mekanisme dari cloning itu sendiri, bahwa mekanismenya adalah seperti ini. Kita ibaratkan sel somatiknya dia yang berwarna hijau dan sel telurnya berwarna kuning. Untuk langkah pertama dari cloning itu diawali dengan pengambilan sel somatik biasanya dari kelenjar mamai seekor domba. Sel somatik tersebut nantinya akan diambil intinya. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat bahwa adanya pemisahan antara inti dan juga dari sel somatiknya itu sendiri. Dan yang kedua, dilakukan pengambilan sel telur dari organisme yang berbeda. Sel telur ini juga dilakukan hal yang sama, adanya pemisahan antara sel dengan intinya. Setelah itu akan terjadi fusi atau penyatuan antara sel telur yang dimiliki oleh induk yang ini akan digabungkan dengan inti dari sel somatik. Diambil intinya, makanya akan membentuk gambar yang pada bagian ini. Nah, mekanisme untuk fusi antara inti sel somatik dengan sel telur itu dilakukan dengan menggunakan kejutan listrik. Selain itu, dengan adanya kejutan listrik ini juga akan memicu terjadinya pembelahan sel. Nah, setelah terpicunya pembelahan sel seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, maka ketika pembelahan selnya sudah dirasa cukup, maka hasil dari pembelahan sel itu tadi akan diimplankan ke rahim domba betina yang tadi diambil sel telurnya, hingga terbentuklah suatu embrio. Nah, ternyata ketika setelah diimplankan kepada rahim dari domba betina, hasil anakannya menunjukkan bahwa terdapat sifat yang mirip dengan induk yang diambil sel somatiknya tadi. Nah, itu tadi berkaitan dengan mekanisme yang terjadi pada cloning. Selanjutnya, untuk menjawab soal tadi bahwa setelah memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya, selanjutnya sel tersebut diberi, nah jawabannya adalah diberi dengan kejutan listrik untuk memicu pembelahan selnya. Sebenarnya kejutan listrik di sini berfungsi untuk melakukan fusi itu tadi, menyatukan antara inti dan juga selnya. Setelah itu untuk memicu hal lainnya selain dengan kejutan listrik, yaitu dengan menambahkan senyawa tertentu seperti enzim yang dapat memacu terjadinya pembelahan sel. Itu tadi berkaitan dengan pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.